Hai Shelterless, balik lagi sama aku Osi. Kali ini aku akan mereview salah satu gear andalan aku, yaitu Carriel atau ransel ya kalau kalian bahasa Indonesianya lah ya gitu. Nah, ransel yang biasa aku pakai ini adalah ransel Osprey. Ini sebenarnya keluaran di tahun 2012 dan sudah discontinue kalau model ini, tapi series ini masih ada. Kalau aku beli waktu itu 2012, ini keluaran 2012, tapi aku belinya di tahun 2014. Nah, ini series Kestrel 48. Kestrel ini nama seriesnya ya. Jadi dia adalah ukurannya itu SM 48 liter. Jadi ini for your info bahwa kalau kalian pilih Carriel dan kebetulan Osprey itu ada ukuran torso. Nah, untuk melihat ukuran torso kalian bisa cek aja websitenya di osprey.id kalau .com. Lupa. Ya pokoknya cek aja di web resmi Osprey. Di situ ada list ukuran torso kalian. Torso itu adalah tulang dari tulang leher, pangkal leher sampai tulang pinggul itu berapa senti. Nah, itu ada ukurannya. Jadi kalau misalkan sekian senti, oh ukurannya SM. Kalau misalkan lebih besar, ukurannya M ke L gitu. Nah, kebetulan yang punya aku ini adalah S ke M. Jadi memang 48 liternya cocok banget untuk kalian para wanita dan juga para manusia yang tingginya tidak lebih dari 150 seperti aku. Nah, ini spesifikasinya bahannya nilon, dan dia memakai 3 bahan sebenarnya. Jadi bahan yang intinya sama bahan yang di bawah itu nilonnya beda. Nanti bisa dilihat ya di sebelah kiri saya bahan detailnya. Nah, terus ukurannya tadi itu ya SM dan 48 liter. Ini berat aslinya 1,62 kilo, kira-kira 1,62 kilo, dan ini kalau kosong 1,62 kilo, dan dia mampu diisi beban 9 sampai 15 kg. Jadi rekomendasinya tidak melebihi 15 kg. Kenapa kalau Carrier melebihi kapasitasnya? Yang pertama, dia akan jebol, yang kedua kalian tidak akan nyaman memakainya. Itu yang paling penting. Nah, dari aku pakai ini dari tahun 2014 dan ini sudah menemani aku ke berbagai gunung dari Ciremai, Merapi, Semeru. Ini udah pernah aku pakai dan pernah dipakai teman aku juga ke Rinjani waktu itu. Jadi ini udah malang melintang, meskipun sudah tidak estetik tapi masih fungsional karena belum ada resleting yang jebol, belum ada strap yang rusak, belum ada benang-benang yang keluar. Hanya saja ini bordirannya sablonannya udah luntur ya karena disikat pakai tenaga dalam mungkin ya. Terus juga ini udah agak bolong-bolong di sini. Nah, ini nih bolong-bolong. Jadi secara estetik sudah tidak bagus lah ya, tapi secara fungsional ini masih kepake dan masih terus aku pakai sampai sekarang. Nah, kelebihannya Carriel ini yang pertama adalah kedua, torsonya ini mudah diatur. Jadi untuk ininya nih, bagian punggungnya, backpacknya ini mudah sekali diatur karena dia pakai sistem tali yang bisa dipanjangin atau dipendekin sistem talinya. Terus dia punya 2 strap, yang pertama di dada karena ada beberapa Carriel yang memang cuma di pinggang ya. Ini di dada, yang kedua adalah di pinggang strapnya. Jadi ini sangat membantu sekali karena kalau Carriel yang cuman di pinggang doang strapnya, kadang-kadang tuh kalau dipakai suka ke belakang gitu. Apalagi kalau beratnya besar sekali gitu ya. Jadi suka tidak nyaman. Makanya strap di dada itu sangat penting juga untuk menjaga kestabilan punggung kita. Terus ini juga ada buat water bladernya ya. Di water bladernya di sini di belakang. Nah, terus di bagian belakang ini ada sirkulasi udara. Jadi dia ada spare di sini. Nah, ini ada spare, kok sirkulasi udara sih? Ada buat water blader nih di belakang sini. Jadi kalian kalau misalkan pakai water blader, beberapa Carriel water bladernya tuh harus dimasukin ke Carriel dan itu sangat merepotkan menurut aku karena
kalian harus bongkar pasang keril. Terus buat ya namanya keril udah di packing itu kan kadang-kadang suka oyak, suka gimana-gimana ya. Nah, kalau ada water bladder di dalamnya apalagi, jadi suka tidak full lah tempatnya. Tapi kalau di Osprey ini kamu bisa naruh water bladdernya ini di belakang sini. Jadi jelas nyaman kalau misalkan sewaktu-waktu di tengah jalan air kamu habis, kamu tinggal tambahin, nggak perlu bongkar keril. Terus di bagian depan juga ini bentuknya karet. Nah, aku suka di sini naruh sendal jepit. Sendal jepit karena kadang-kadang di beberapa pos waktunya sholat pakai sendal dulu ya kan. Terus suka jas hujan juga aku taruh di sini, jas hujan yang tipis ya. Ini taruh di sini, atau beberapa alat yang udah buru-buru, udah packing, udah rapi semuanya, ternyata nggak ke packing. Nah, masukin aja di sini. Nah, terus di bagian sini juga aku suka nyimpen matras di sini nih, karena di sini ada karetnya. Nah, jadi dia melar gitu kan. Jadi dia bisa naruh matras di sini, atau kalau kalian mau di samping-samping sini suka taruh botol spiritus atau botol minum misalkan, atau botol minyak goreng biar nggak ngerusak di dalamnya. Nah, ada lagi kelebihannya, dia ada bagian bawahnya. Jadi dia ada terbagi dua bagian. Yang pertama bagian bawah, yang kedua bagian atas. Nah, di bagian bawahnya ini biasanya aku suka simpen peralatan tidur. Jadi aku bisa membongkar keril aku. Kalau aku tiba-tiba capek dan gak mau ganti baju, gimana-gimana kan kalau diksar ya, itu capek banget ya. Jadi malas ganti baju kadang-kadang. Nah, keluarin aja perlengkapan tidur di bawah. Jadi perlengkapan tidur di sini aman dan dia ada partisinya. Jadi ada sekat buat misahin antara perlengkapan tidur sama perlengkapan yang sering dibongkar di bagian atas. Jadi ada dua bagiannya gitu. Terus di bagian depan juga di sini nih. Nah, di sini aku suka banget nyimpen coklat karena ya suka makan sambil jalan ya, biar nggak bengong, biar nggak ngelamun, dan biar nggak bosen aja gitu kalau jalan lama. Di sini ada kantongnya, ada sakunya, bisa nyimpen uang, bisa nyimpen coklat, bisa nyimpen apa-apa segala macam, uang receh ya. Kali aja ada yang minta-minta di gunung kan, kita kasih lah, kasihan ya. Nah, kelebihannya lagi di bagian topinya, di bagian atasnya itu luasnya tuh maksudnya gini. Jadi kalau kita penuh di bagian atasnya tuh nggak nyempitin gitu. Karena kan beberapa ada keril yang dia bagian atasnya tuh jadi malah nyempitin, makan space. Tapi kalau di sini nggak, kalian bisa taruh apapun, meskipun keril di sini udah terisi penuh. Nah, di sini bisa taruh barang-barang yang penting, biasanya barang-barang yang penting. Nah, di dalamnya di sini ada lagi sakunya, ini jaring-jaring, ya fungsinya mungkin biar kelihatan kali ya kita naruh apa aja di sini. Nah, oke, itu kelebihannya. Sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah ini kalau keril Osprey ini kalau misalkan di packing dengan baik dan rapi dan benar, itu tuh sebenarnya muat banyak. Cuman dia akan ngegembung ke belakang, jadi kayak kura-kura gitu loh, ngegembungnya ke belakang. Dan kalau tidak diisi penuh, dia akan jadi nggak sangar gitu, jadi nggak ada wibawanya ini keril. Pokoknya jadi aneh bentukannya. Tapi kekurangannya juga ya, ini kalau misalkan full nih sampai sini, nah ini agak sulit dikendorin karena dia nyambung jahitannya. Beda dengan beberapa keril yang lain yang pernah aku pakai ya, si atasnya tuh bisa dikendorin ke atas, jadi bahkan bisa dilepas ya. Ada beberapa keril yang kepalanya tuh bisa dilepas. Nah, kalau Osprey tidak, dia nyambung sama ini nih, sama tali belakang, jadi nggak bisa dilepas. Jadi kalau aku packing biasanya sampai segini aja, sampai muatannya aja, nggak pernah sampai setinggi ini. Karena kalau udah sampai setinggi ini udah jelas susah ditutup, susah dikuncinya. Terus udah sih kalau kekurangannya itu saja. Dan hati-hati dalam memilih keril ya. Kalau tips dari aku, kalau memilih keril, kebetulan Osprey ini punya ukuran-ukurannya. Jadi aku baru tahu ketika aku mau beli Osprey ini, aku tuh baru tahu bahwa torso kita tuh harus diukur. Pantesan selama ini sebelum aku beli Osprey ya, aku beli 2 keril. 2 keril sebelum aku itu, karena aku pendek ya, jadi si keril itu tidak di pinggang, tidak di atas pinggang gitu. Nah, itu sangat menyulitkan aku dalam berjalan. Nah, ternyata
karena kita tidak diukur torsonya. Kebetulan Osprey ini punya ukurannya, jadi ketika di webnya aku lihat, oh panjang tulang punggung aku sekian panjangnya, berarti aku pakai ukurannya sekian. Nah itu sangat membantu sekali. Dan buat teman-teman kalau misalkan memang mau beli Osprey, cek dulu panjang torso kalian berapa supaya kalian tidak salah pilih ukuran. Itu juga akan berpengaruh di strap pinggang, karena dulu waktu aku pakai Carel sebelum Osprey, strap pinggangnya tuh kadang-kadang mau dikecilin segimana juga tetap kegedean, karena torsonya juga tidak sesuai dengan badan aku. Tapi kalau di Osprey enggak, aku merasa fit dan cocok dengan Carel ini. Aku beli ini waktu 2014 itu seharga 1,8 juta, dan itu aku beli cicil dulu ya Bu, masih susah Bun. Sekarang juga masih susah sih ya, cuman dulu belinya nyicil 2 kali ya. Sekarang 12 kali setahunan. Nah, Carel ini sudah discontinue, tapi ada Kestrel baru, dan aku cek semalamnya, aku cek itu di webnya harganya sekitar 2.099.000 atau 2,1 lah. Dan dia modelnya sama sih kurang lebih, cuman kalau tidak salah ya Kestrel yang baru ini tulisan Kestrelnya tuh di bawah. Jadi nggak di samping, kalau yang aku di samping, dan ini udah discontinue. Dan warna-warna Osprey itu warnanya lucu-lucu banget sumpah, beda dengan Carel lainnya ya yang warnanya lebih ke blok. Kalau Carel Osprey itu warnanya lebih banyak pastel, kayak blue light, yang punya aku ini blue light, terus ada merah marun, terus kemarin aku lihat ada green apa ya, kayak hijau tapi hijaunya rada ke Tosca gitu, lucu deh pokoknya. Itu buat kalian para wanita yang suka bingung milih Carel merah Lancel yang eye catching, yang enak dipandang tapi juga sesuai fungsinya, aku rekomendasiin kalian untuk beli Osprey. Gitu sih kalau dari aku reviewnya tentang Osprey series Kestrel 48 liter. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, terus like semua video kita, dan tunggu review-review selanjutnya. Buat kalian juga kalau misalkan penasaran, Teh mau dong review produk A, produk B, produk C, boleh komen di bawah, tulis aja produk yang kalian mau aku review itu seperti apa, nanti biar aku cari produknya. Dan kalau aku memang tidak punya produknya, aku akan cari orang yang atau usernya yang bisa mereview, biar kalian punya wawasan dan referensi untuk sebelum membeli barang-barang outdoor. Karena barang-barang outdoor juga kan harganya nggak sedikit ya say, itu sangat-sangat memakan biaya jajan dan kopi susu kita. Jadi kalau bisa beli satu tapi awet dan kepake sampai panjang. Karena kayak ini nih aku beli 2014, sekarang 2021, udah berapa tahun Bu? 7 tahun saya pakai Carel. Aku pakai Carel ini, dan ini udah dibawa ke gunung-gunung apapun baik-baik aja gitu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye Shelterless. Review kampus. Saya kuliah di sini. 8 tahun loh. Sudah wareg. Tapi saya belum pernah ke sini. Wah, ini baru saya baru lihat gitu. Apalagi itu tuh Cake and Bakery, Isola Cake and Bakery.